Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat jumpa di channel Omega Trader System. Hari ini kita akan membahas mengenai perkembangan dari salah satu emiten saham yang bernama Karya bersama Anugrah Tbk atau Kebak. Hari ini tepatnya pada tanggal 4 Desember hari Jumat 2020. Kebak sepertinya akan mengalami kenaikan beberapa poin, di mana saat ini Kebak telah dinanti di angka Rp50 dengan permintaan lot seharga 927.682 lot, di mana jumlah tersebut merupakan jumlah yang cukup besar. Bisa saja ini merupakan suatu sinyal bahwasanya bandar akan siap-siap untuk memainkan harga di Kebak ini. Jadi bagi teman-teman yang ingin melakukan trading jangka pendek ataupun trading harian untuk mendapatkan profit dalam waktu singkat, sepertinya Kebak ini sangat cocok jika hari ini kita mengambil tempat untuk mencari profit tentunya pada hari ini. Mungkin hari ini ataupun besok sepertinya Kebak akan mengalami kenaikan, karena sebelumnya pada hari-hari sebelumnya Kebak mengalami penurunan harga di tanggal 30 November di harga 50 hingga saat ini di tanggal 4 Desember atau selang dari 4 hari atau 5 hari sudah mengalami sedikit perubahan sinyal di angka 51. Sepertinya ini merupakan salah satu deteksi bagi para pelaku bandar saham yang mempunyai modal besar untuk melakukan suatu monopoli harga ataupun berspekulasi dengan modal mereka. Jadi ini merupakan kesempatan kita untuk mengambil posisi di harga terendah gitu, karena ini selain harganya murah, tentunya kita dapat membeli jumlah saham yang banyak dengan harganya yang murah. Jika kita lihat dari segi teknikalnya, memang di sini tidak dianjurkan untuk beli, tetapi itu tidak masalah. Yang penting jika kita lihat dari kondisi fundamentalnya, sahamnya cukup baik dengan return of equity-nya ataupun pendapatan dari modal bersihnya 3,79%. Gross profit marginnya 51,45%, nah cukup baik. Valuasi atau penilaian dari perusahaan ini, IPS-nya ya cukup positif, 2,1 per lembar sahamnya, dimana dari Rp50 per lembar sahamnya itu memiliki pendapatannya Rp2,1 per lembar sahamnya. Kemudian price to book value-nya atau PBV-nya itu di bawah 1 ya, atau 0,9 ya, tidak cukup buruk. Kemudian ke revenue per share-nya itu ya 0,43. Kemudian ada price to earning-nya ya sedikit agak tinggi tetapi tidak masalah, 23,81. Jika kita lihat dari current ratio-nya, perusahaan ini mampu untuk mengatasi hutang-hutang jangka pendeknya, jadi tidak masalah jika kita hold Kebak dalam waktu yang cukup lama. Dan juga hutang jangka panjangnya atau debt to equity ratio-nya atau DER-nya ini ya cukup sedikit, jadi hutang jangka panjangnya itu tidak terlalu mempengaruhi dari modal bersih yang dimiliki oleh perusahaan ini. Dia dapat mengatasi hutang jangka panjangnya maupun hutang jangka pendek yang dia miliki. Jadi ini semua tidak salah gitu kan. Kemudian kita juga lihat dari beberapa tahun yang lalu. Jika kita lihat dari beberapa tahun yang lalu, di tahun 2019 contohnya cukup baik karena rasionya masih di atas 1, DER-nya 44%, ya tidak terlalu masalah, karena wajar saja ini masih perusahaan baru di tahun 2018 ya. Oke, tidak masalah karena dia IPO-nya di tahun 2019. Oke,
Jadi kesimpulan hari ini, saya sebenarnya sangat merekomendasikan ke bank ini bagi para trader harian tentunya yang ingin membeli saham dengan harga murah dan juga di mana saham ini dapat memberikan keuntungan yang cukup baik. Tapi yang harus diperhatikan adalah kita harus terus memantau pergerakan dari harga saham ini, karena bisa saja saham ini akan mengalami kenaikan dan penurunan secara drastis. Dan juga perusahaan ini, karena sahamnya ini dimiliki oleh sepertinya beberapa orang yang memiliki modal besar tentunya, sehingga bisa saja bid lotnya ini ataupun permintaan dari sahamnya ini mudah saja muncul dan juga mudah saja menghilang begitu saja gitu. Jadi para pembeli saham ini yang memiliki modal besar ini, entah siapa namanya, dia bisa saja masuk ke dalam pasar dan juga keluar dalam pasar secara tiba-tiba, sehingga itu akan mempengaruhi dari investor-investor lain agar mereka dibuat bingung gitu, apakah mereka harus jual ataupun mereka harus beli, dan akhirnya mereka akan menjual dengan harga murah. Tetapi ketika bandar itu telah masuk, maka investor-investor yang lain akan berupaya untuk membeli harga saham termurah, karena bisa saja para bandar tersebut akan terus membeli sahamnya itu sampai hingga beberapa poin ke atas. Oke, sekian saja dari saya untuk hari ini, hari Jumat tentunya. Semoga teman-teman dapat mengambil profit hari ini, di hari Jumat berkah ini. Semoga teman-teman dalam keadaan sehat selalu. Dan jangan lupa untuk subscribe, like, comment, and share channel ini agar saya selalu dapat memberikan konten-konten yang positif serta konten-konten yang informatif berkaitan dengan dunia seputar saham dan juga dunia seputar investasi. Terima kasih teman-teman semua. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.